Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayallahu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikri qulubi ibadihi al-arifin wa mata an bawatihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ibu ustazah, ibu-ibu hajah, hadirat sekalian, jamaah Majlis Taklim Masjid Al-Abrar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibacakan wirid-wirid dan zikir-zikir serta bacaan ayat Al-Quran juga yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu tentang sholat jamaah. Sholat jamaah yang kita tahu yang paling berat dilakukan, yang pertama adalah jamaah sholat subuh. Sholat subuh biasanya jamaahnya sampai keluar-luar sendalnya. Habis sholat subuh, sholat apa bu? Yang berikutnya yang paling berat, sholat isya. Sholat jamaah isya juga begitu. Orang wayahnya lagi pada capek atau ada tontonan yang menarik, apalagi sekarang dunia di genggaman kita. Artinya yang memegang HP udah bisa tahu di mana aja. Ini godaan. Sholat isya berjamaah ini yang paling berat di antara sholat-sholat yang lain setelah sholat subuh. Nah, di antara keutamaan sholat jamaah juga, orang yang melaksanakan sholat jamaah ini akan tahu hukum-hukum, tahu cara-cara, tahu juga segala hal yang terkait dengan sholat. Yang asalnya tidak tahu jadi tahu, yang asalnya sudah tahu jadi makin tahu dengan cara berjamaah. Dan berjamaah itu, ibu, kalau kita sholat berjamaah ini juga melatih kehusyuan kita. Kalau sholat sendirian mah ya namanya sendirian, lebih sepi. Nah, kalau sholat jamaah ini benar-benar melatih kehusyuan kita. Bagaimana kita di tempat ramai tapi pikiran dan hati kita tetap kepada Allah. Kita nggak mikir samping kita pakai mukena cakep, kita nggak mikir samping kita sejadahnya itu sejadahnya boleh hadiah dari umroh, nggak kita pikirin. Nah, dilatih kehusyuannya itu. Oleh karenanya sholat jamaah ini pandangannya harus bukan hanya sholat jamaah, dalam semua sholat pandangannya harus ke tempat sujud. Tempat apa bu? Tempat sujud orang, tempat sujud kita sendiri, jangan tempat sujud orang lain. Tempat sujud orang lain mah ya macam-macam mereknya. Ada yang hadiah dari haul, ada yang hadiah dari umroh. Tapi tempat sujud kita masing-masing
ini kita tundukkan kepala kita untuk menarik kekhusyuan, untuk membawa kekhusyuan dalam hati kita. Dengan berjamaah kita bisa melatih kekhusyuan. Kondisinya ramai, kondisinya bersama-sama, tapi kita tetap fokus, kita tetap serius dalam pelaksanaan sholat. Ini cara melatihnya diantaranya dengan berjamaah. Nah, berikut ini di halaman 225. Saya tandain di halaman 225. Bagian tengah di situ. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hatimun al-Asam, fatatni marratan salatul jamaah, fa'azzani Abu Ishaq al-Bukhari wahdah, walau mata li waladun la'azzani aktsaru min 'asharati alafi nafsin. La'alla shawab itu azza yu'azzi ta'ziyah. Jadi zainya di situ tasdid dulu. Tapi itu mungkin kurang tasdid. Qala Hatim al-Asam, telah berkata seorang ulama namanya Hatim al-Asam, fatatni marratan sholatul jamaati. Pernah satu waktu aku luput sholatul jamaati, sholat jamaah. Fa'azzani Abu Ishaq al-Bukhari wahdahu. Maka Abu Ishaq al-Bukhari mentakziah atau bertakziah kepadaku, menghibur kesedihanku wahdahu, sendirian. Walau mata li waladun, andai mati untukku seorang anak, la'azzani aktsaru min 'asharati alafi nafsin, pasti akan bertakziah untukku lebih banyak dari 1000 orang. Lianna musibat ad-dini, karena sesungguhnya musibah agama, indan nasi, menurut kebanyakan manusia itu ahwanu, lebih enteng, min musibatid dunia, dibanding musibah dunia. Wa annahu, dan sesungguhnya, lau mata liyal abna'u jami'an, apabila meninggal untukku, meninggal milikku anak-anakku semuanya, lakana ahwana alaina, sungguh itu lebih ringan untukku, min fawati hadhihi sholati, dibanding luput kelewatan dari sholat ini, fil jamaati, dalam berjamaah. Ada seorang ulama namanya Hatim al-Asam. Summun itu artinya tuli alias budek alias popok alias curut, bolot itu asam. Tapi ini sebenarnya Hatim al-Asam tidak sebenar-benar, tidak sungguh-sungguh seorang ulama yang tuli, bukan. Hatim al-Asam orang soleh, orang alim. Beliau tempat bertanyanya umat. Pernah pada suatu hari Hatim al-Asam ini ditanya oleh seorang, ada yang datang kepada dia. Yang datang perempuan, bu, pengen tanya agama, datang kepada Hatim. Datang pada waktu itu untuk menanyakan satu hal. Belum selesai dia menyampaikan pertanyaannya, tahu-tahu ini perempuan kentut. Ibu rasanya gimana kentut di depan guru dikentutin, ulama besar dikentutin, bu. Hatim ini ulama besar, dikentutin sama perempuan itu, kentut. Udah selesai ngomong bunyi, udah selesai mengungkapkan pertanyaannya, Hatim al-Asam tahu ini perempuan kentut, tapi dia coba ulangin, kencengin lagi suaranya, saya kagak dengar. Dalam hati perempuan ini, alhamdulillah dia kagak dengar, alhamdulillah dia budek, ternyata guru rada bolot, kata nih perempuan. Sejak saat itu maka terkenal Hatim disebut dengan Hatim al-Asam, yaitu Hatim si tuli, Hatim si tunarungu. Padahal enggak, padahal dengar, cuma demi untuk menjaga rasa malunya perempuan ini, maka dia pura-pura budek, kasihan ya.
malu sama guru ketutin, dan dia pura-pura nggak dengar. Sejak saat ini maka Hatim dikenal dengan Hatim al-Asam, Hatim yang tuli, padahal dia nggak tuli, sehat kupingnya. Nah, Hatim al-Asam pernah pada satu waktu beliau luput kelewatan nggak sholat jamaah, sedih sejadi-jadinya, berduka cita, benar-benar dirundung kesedihan. Tapi nggak ada yang takziah. Takziah itu artinya menghibur dan mendoakan. Azakallahu thawabak, kalau kita takziah disunahkan doa untuk orang yang kita takziahin. Doanya itu mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang lebih baik, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Itu namanya takziah. Takziah doain, kemudian memberikan kesabaran kepada orang yang kena musibah. Hatim al-Asam luput atau kelewatan nggak sholat jamaah, nggak ada yang takziah, nggak ada yang coba menghibur dan mendoakan dia, padahal dia sedihnya benar-benar sedih. Jadi hari itu hari duka cita. Kenapa hari duka cita? Karena nggak sholat jamaah. Gara-gara nggak sholat jamaah doang sedih, Bu. Ibu nggak sholat jamaah, rasanya nasi uduk masih enak nggak, Bu? Nggak sholat jamaah, rasanya jengkol masih enak nggak? Ya berarti kalau gitu bukan Hatim al-Asam, kalau gitu bukan kalangan ulama. Hatim al-Asam ketinggalan sholat jamaah, itu sedih, berduka cita, tapi kesedihannya ini tidak ada yang tahu. Cuma ada satu yang datang namanya Abu Ishaq al-Bukhari, datang ke sini untuk bertakziah, mendoakan. Ya udah, yang sabar, insya Allah nanti ada jamaah lagi dan bisa nanti Allah tambel atau Allah berikan kekurangannya, ini Allah sempurnakan nanti. Yang sabar ya guru. Ini Abu Ishaq menghibur Hatim al-Asam yang kena musibah. Musibahnya bukan musibah kehilangan duit, bukan musibah kehilangan sanak keluarga atau kehilangan rumah karena bencana, bukan. Musibahnya karena ketinggalan sholat jamaah, cuma gara-gara itu. Sedih, benar-benar sedih. Nah, ketika ditakziahi, ketika dikunjungi oleh Abu Ishaq, kunjungan dalam rangka takziah atau menghibur, Hatim al-Asam bilang, ini saya lagi sedih begini, kagak ada yang datang. Kalau saya mati anak saya satu, kalau saya punya anak saya mati satu, pasti yang melawat, yang takziah pasti 1000 orang lebih. Anaknya guru, padahal anak itu dunia. Anak dunia, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta, anak dan harta, al-mal wal banuna, harta dan anak itu zinatul hayatid dunia, perhiasannya dunia itu. Dunia anak itu, apalagi bini, apalagi pasangan dunia. Cuma bagaimana kita mengelola dunia ini supaya jadi akhirat, itu yang penting. Meskipun anak itu dunia, meskipun harta itu dunia, kalau harta dipakai buat sedekah jadi akhirat. Anak juga begitu. Anak kalau kita sekolahin di madrasah, kita titipin ke guru ngaji, jadi akhirat juga. Yang penting caranya kita memanfaatkan dunia. Cuma di sini sindirannya untuk orang-orang, kata Hatim al-Asam, Anda yang mati anakku, pasti yang takziah 1000 orang lebih ini. Karena orang-orang yang takziah itu orang umum menganggap musibah agama lebih enteng dibanding musibah dunia. Ya, ketimbang ketinggalan jamaah doang. Orang umum selalu menganggap musibah agama lebih ringan dibanding musibah dunia. Ya, ketinggalan ngaji doang, ketinggalan baca Quran doang, sehari nggak baca, dianggap enteng. Padahal itu musibah yang sebenarnya, Bu. Kita udah biasa ngaji, nggak ngaji, musibah sebenarnya itu. Musibahnya musibah akhirat, musibah agama. Kita udah biasa sholat jamaah, tapi lewat nggak jamaah. Ini musibah agama. Sejatinya musibah agama harusnya ini lebih berat dibanding musibah
dunia dibanding kematian anak, dibanding kehilangan motor, dibanding kehilangan harta. Maka musibah agama seperti kehilangan sholat jamaah, kehilangan ngaji itu harusnya lebih berat dibanding musibah dunia. Kata Hatim Al-Asam, orang-orang kagak pada tahu saya lagi sedih begini. Ini musibah agama lebih berat ini dibanding musibah dunia. Kalau yang mati aja satu anak saya atau saya kehilangan harta, pasti yang menghibur banyak. Ini saya kena musibah yang berat, musibah ketinggalan sholat jamaah, yang takziah cuma satu, ente doang, Abu Ishak, kamu doang yang takziah, yang lain mah kagak pada tahu. Dilanjutkan oleh Hatim Al-Asam, andai semua anakku mati, andai semua keturunanku ini wafat semuanya, maka itu lebih ringan untukku daripada ketinggalan sholat jamaah. Ada yang begitu di sini, Bu? Mana orangnya? Sama seperti yang Sayyidina Umar lakukan. Sayyidina Umar ketinggalan sholat asar. Begitu sampai rumah, lewat masjid, sholat asar udah selesai. Gara-gara nengokin kebun. Gara-gara nengokin apa, Bu? Nengokin kebun. Sayyidina Umar punya beberapa lahan perkebunan. Nah, beliau gara-gara nengokin kebun lupa atau lewat tidak sholat asar berjamaah. Maka kata Sayyidina Umar, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Untuk menambal sholat jamaahku ini karena penyesalanku, maka kebun itu satu petak aku kasih fakir miskin. Ibu punya kontrakan, tinggalan jamaah, kontrakannya satu petak kasih orang miskin. Atau ibu punya, nggak usah petak ada, ibu punya emas 10 gram, punya 10 gram, punya ya, lewat luput nggak sholat jamaah sekali, kasih 1 gram. Itu ulama-ulama salaf, generasi soleh salaf kita dulu seperti itu, menjaga sholat jamaahnya. Jangan sampai sholat jamaahnya lewat 1 kali aja, karena kelewatan 1 kali ini musibah agama. Dan musibah agama lebih berat dibanding musibah dunia, dibanding hilang harta benda, dibanding hilang rumah dan isinya, dibanding anak-anak dan segala kelucuan dan kegantengannya. Itu tidak ada bandingannya dibanding musibah agama, yaitu luput sholat jamaah. Banyak sekali kisah-kisah seperti ini, kisah para salaf soleh, ulama-ulama soleh terdahulu yang sangat menjaga sholat jamaahnya. Beliau-beliau ini ketika tidak jamaah maka penyesalannya benar-benar mendalam. Jadi nggak kayak kita mah biasa aja ya. Padahal itu menunjukkan kalau kita jauh dari ulama, kalau kita itu masih kurang banget ini yang ada dalam diri kita. Karenanya belajar kitab Irsyadul Ibad ini minimal kita bisa mengamalkan. Kalau tidak bisa mengamalkan, minimal kita baca dan kita cinta kepada orang-orang soleh. Dengan cinta kepada Hatim Al-Asam, kisahnya kita baca. Cinta kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kisahnya kita baca. Dengan membaca kisah-kisah atau menuturkan hikayat orang-orang soleh, insya Allah rahmat Allah turun kepada kita. Kalau rahmat turun, Bu, insya Allah perlahan hati kita nanti diberikan petunjuk, diberikan tuntunan untuk senang ngikutin orang soleh, mulai dah senang jamaah. Amin. Amin apa? Mulai senang jamaah, mulai senang ngajak keluarganya untuk berjamaah 5 waktu, mulai pokoknya ya. Karena rahmat Allah turun lantaran menceritakan orang soleh, maka Allah bukakan hati kita untuk pelan-pelan bisa meneladani orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hikayat lagi di sini. Wahakan Nasyiri an Muhammad bin Sama'ah, dan An-Nasyiri menghikayatkan dari Muhammad bin Sama'ah annahu qol, bahwasanya Muhammad berkata, Muhammad bin Sama'ah, Muhammad berkata,
bukan Muhammad Nabi Muhammad ya Bu, ini Muhammad seorang ulama. Muhammad berkata, qala aqamtu arba'ina sanatan. Aku melaksanakan jamaah 40 tahun. Lam tafutni at-takbiratul ula, tidak pernah luput dariku takbirat pertama, illa yauman wahidan, kecuali satu hari. Matat fihi ummi, di mana ibuku mati saat itu, wafat itu. Fafatatni salatun, maka luput dariku salat wahidatun satu, anil jamaati, dari jamaah. Faqumtu, maka aku berdiri, fa shallaitu khamsan wa ishrina salatan, lalu aku salat 25 salat, 25 kali salat. Uridu bidzalika tad'ifa, uridu, aku menghendaki dengan salat itu at-tad'ifa, akan kelipatan jamaah. Fa ghalabatni aini, lalu mataku mengalahkanku, maksudnya tidur ngantuk aku. Fa atani atin, maka datanglah kepadaku seseorang. Faqala ya Muhammadu, maka berkata orang yang datang itu, Muhammad, qad shallaita khamsan wa ishrina, betul engkau telah salat 25 kali. Walakin kaifa laka bi ta'minil malaikah, tetapi bagaimana milikmu dengan aminnya malaikat yang tidak engkau dapatkan. Seorang alim namanya Muhammad bin Sama'ah. Muhammad bin Sama'ah 40 tahun sholat jamaah nggak pernah putus. Yang mulai subuh, zohor, asar, nggak pernah putus, pasti jamaah. Namanya Muhammad bin Sama'ah. 40 tahun tidak pernah putus sholat jamaah. Tapi beliau cerita, pernah satu hari saya luput nggak sholat jamaah, sholat sendirian, karena pada hari itu ibu saya wafat katanya. Repot ngurusin jenazah, repot ngurusin juga orang-orang yang datang, maka saya luput, saya lewat nggak sholat jamaah satu hari itu. Satu kali pada waktu itu saya tidak sholat jamaah karena wafatnya ibuku pada hari itu. Nah, untuk menambal ini sesuai dengan hadis bahwasannya sholatul jamaah afdalu min sholatil fardi bi khamsin wa ishrina darajah. Salat jamaah itu lebih utama dibanding salat sendirian 25 derajat, 25 kali lipat. Karena atas dasar ini, kata Muhammad, saya tambel sholat yang tadi kelewat, saya tambel, maka malam-malam saya sholat 25 kali. Harapannya untuk sholat 25 kali ini aku bisa menambal kekurangan sholat jamaah yang tadi aku lewati. Selesai 25 kali sholat malam-malam itu, ketiduran Bu Muhammad bin Sama'ah, ketiduran. Di tidur itu ada seorang datang. Orang ini kemudian ngomong, Muhammad, betul kamu udah sholat 25 kali, kamu sudah sholat sebanyak 25 salam, betul. Kamu bisa menganggap itu sebagai tambelan, itu sebagai satu ganti dari sholat jamaahmu tadi siang. Tapi gimana dengan aminnya malaikat? Kamu gak bisa dapat aminnya malaikat. Maksudnya Bu, sholat jamaah betul lebih utama dibanding sholat sendiri 25 derajat. Nah, ibu kelewatan satu jamaah bisa ditambah 25 derajat? Mungkin iya, bisa, mungkin. Di sini pun belum pasti. Artinya ya betul engkau sudah nambel. Cuma pasti ada yang kelewat. Yang kelewat itu adalah aminnya malaikat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersama-sama imam mengucapkan amin, maka aminnya sama dengan aminnya malaikat. Waladhdallin. Tunggu dulu, saya imamnya. Bareng dengan imam Bu. Ibu kalau waladhdallin, aminnya bareng imam. Imam bunyi A, ibu bunyi A juga. Waladhdallin, amin, bareng. Barang siapa yang aminnya bersama dengan amin imam, maka sesungguhnya aminnya itu bersama dengan aminnya malaikat.
Jadi aminnya malaikat ngikutin aminnya imam. Imamnya amin, malaikat ikut amin. Nah kita yang ikut imam, maka kita bareng sama aminnya malaikat. Kalau yang ngaminin malaikat, kira-kira doa kita dijawab nggak oleh Allah, Bu? Dijawab pasti. Kalau yang amin malaikat, pasti insya Allah doa kita ijabah. Ini yang terlewat dari Muhammad bin Sama'ah. Betul udah ditambel 25 kali sholat, tapi tetap engkau luput, engkau kelewatan keutamaan amin bersama imam. Karena amin bersama imam ini sama dengan amin bersama malaikat. Karenanya sebagian ulama ini Fatihah saja sudah cukup sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu kan doa supaya kita Allah tunjukkan jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang Allah beri nikmat maksudnya para nabi, kemudian orang-orang siddiqin, yaitu orang yang nomor 2 utamanya setelah nabi, para orang yang mati syahid atau syuhada, dan juga orang-orang soleh. Kita mohon dalam Fatihah supaya kita diberikan jalannya, ikut jalan Nabi Muhammad, ikut jalannya para nabi yang lain, ikut jalannya orang-orang soleh, orang-orang siddiq seperti Sayyidina Abu Bakar, ikut jalannya para syuhada, orang yang mati syahid, ikut jalannya orang-orang soleh yang lain, para ulama. Kita doa. Nah di situ ucapannya amin. Artinya amin, semoga Allah ijabah doa kita, semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti atau mendapatkan jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat tadi. Karenanya dalam Fatihah sunnah, amin itu sunnah, nggak wajib. Jadi ibu baca Fatihah waladhdallin dalam sholat nggak baca amin nggak apa-apa, cuma sunnah. Nah apalagi imam ini dianjurkan amin karena aminnya imam bareng dengan aminnya malaikat. Nah kita yang makmum juga sunnah mengikuti imam. Karena kalau imamnya nggak amin, makmumnya bingung mau ngikutin siapa nih, orang nggak ada aba-abanya. Maka kita disunahkan mengikuti aminnya imam. Amin, begitu imam amin, maka kita amin juga, bareng, dibarengi, bukan belakangan, bukan duluan juga. Doa kita dalam Fatihah supaya kita dapat jalan yang lurus, jalan para nabi, ini dijabah oleh Allah. Kenapa dijabah? Karena kita doa kita diamini oleh malaikat. Loh kok tahu Ustaz diamini malaikat? Karena amin kita bareng sama imam. Aminnya imam itu bareng sama aminnya malaikat. Nah tambahan lagi sebagian ulama mengatakan dianjurkan juga antara waladhdallin dengan amin kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya. Dan segitu aja, yang panjang-panjang. Kalau kepanjangan nanti nggak bisa bareng sama imam. Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbana atina fid dunya hasanah wa imam damin. Nah, baca kuliah imam. Jadi sebelum Rabbighfirli wa liwalidayya atau Rabbighfirli, imam udah amin, langsung kita ikut amin. Ini yang tidak bisa ditambal oleh Muhammad bin Sama'ah tadi. Walaupun sudah diganti dengan sholat sama-sama 25 kali, 25 derajat diganti dengan 25 sholat, tetap ada yang kurang, yaitu amin bersama imam. Di mana amin bersama imam adalah amin bareng sama malaikat. Ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dalam sholat berjamaah seorang makmum itu sunnah bareng sama imam dalam aminnya Fatihah doang. Bareng sama imam, membareng imam disunnahkan dalam amin ini. Yang lain makruh. Jangan ibu barengin imam ruku, ibu udah ikut ruku aja, jangan.
Imam sujud, ibu udah turun sujud. Tunggu sampai imamnya turun. Imamnya Allahu Akbar, udah benar-benar ruku, baru kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Imam udah berdiri, kira-kira udah ucapan hamidah udah selesai, baru kita Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Imam udah sujud, benar-benar kepalanya nempel, baru kita Allahu Akbar. Jangan nguber aja, nguber jangan. Nggak boleh, makruh hukumnya. Membarengi imam dalam amin sunnah, tapi membarengi imam dalam hal lain, dalam rukun gerak yang lain, makruh hukumnya. Ngebarengin salamnya imam makruh, ngebarengin sujudnya imam makruh, ngebarengin duduknya imam makruh. Nah, satu lagi ada hukum ngebarengin imam yang haram. Yang pertama sunnah, yang amin ya Bu. Yang kedua makruh selain amin. Nah, satu lagi ada yang haram. Haram membarengi imam, yaitu membarengi takbiratul ihramnya imam. Imam takbiratul ihram, kita uber Allah Akbar bareng. Haram hukumnya. Nggak boleh. Jadi tunggu sampai imam bar. Wis bar bar. Allahu Akbar. Sampai imam udah bar, baru kita Allahu Akbar. Jangan diuber imam, jangan sampai benar-benar selesai. Nah, ukurannya kalau dalam rukun gerak, ukurannya ketika imam sudah sampai di gerakan berikutnya dan sudah diam, baru kita Allahu Akbar. Duduk misalnya, imam udah Allahu Akbar, udah diam, baru kita Allahu Akbar. Demikian terus sampai salam. Salam juga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai imam salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru ibu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi sampai imam benar-benar selesai dari rukun atau dari kesunatan yang kita pengen ikutin. Jadi jangan dibarengin, tapi kita ikutin. Namanya juga makmum. Makmum itu orang yang diimami atau orang yang dipimpin. Orang yang dipimpin ini harus ngikutin yang mimpin. Waktu kita sholat ketinggalan masbuk dan kita harus tambah 1 rakaat, itu juga tunggu sampai imam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita diri Allahu Akbar gitu. Kira-kira ibu-ibu sini udah begitu belum sholatnya? Insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Wa akhrajat Tabrani man amma qauman wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.